يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كانوا من قبل لفي ضلال مبين وارزقنا اللهم به يوم القيامة وبنبيه نتوسل أن يجعل هذه القراءة خالصة لوجه الله الكريم تسليما اللهم صل وسلم وبارك
syafaat buat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi lewat pintu samping kanan panggung. Terima kasih. Hadirin, kita mengikat kepada acara yang keempat, yakni sambutan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat RW 01 Cibulir dan sekitarnya yang sudi memberikan sumbangan baik pikiran maupun secara finansial. Saya sebagai ketua panitia mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian mendapat berkah dari Allah Subhanahu. Bagaimana teman-teman yang belum tidak sebelum jadi ketua panitia maulid, tapi tidak Panang Komjen Anak Iskandar. Komjen itu Bu, bintangnya 3. Jadi kalau naik sekali lagi itu udah Kapolri. Jadi bintang 4 ini cuma ada 1. Bintang 3 di Polri itu cuma ada 7. Lah kebetulan Pak Anang ini teman sama saya. RW 01, saya sebagai ketua panitia banyak mengucapkan terima kasih juga kepada tetangga-tetangga yang malam ini agak terganggu. Saya mohon maaf. Karena apa? Karena memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kewajiban bagi umat Islam seluruh dunia. Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi bersyukur berada di lingkungan RW 01. Karena apa? Ketika saya masuk di sini, saya itu ya kadang-kadang pernah juga sih minum, mabok-mabok, pernah. Bukan tidak pernah. Mengenal pertama adalah Abigoni almarhum. Sehingga saya belajar dari Abigoni terus bahan sikap dan mental. Saya 42 tahun di RW 01, sehingga cukup lama saya di sini. Bapak Ibu sekalian, kesalahan ritual itu penting. Karena apa? Tanpa ritual, orang tidak akan pernah sampai kepada Yang Maha Kuasa. Tapi juga gitu, kesalahan ritual toh ya tidak ada gunanya. Yang nomor 2 adalah kesalahan sosial. Karena apa? Tanpa kesalahan sosial, kita tidak akan punya kepedulian terhadap lingkungan, tidak punya kepedulian terhadap tetangga. Maka untuk itu kesalahan sosial sangat diperlukan. Tapi masih ada satu lagi, yaitu tidak terjaga, itu repot. Kita harus saling menghargai dalam kehidupan ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, apapun yang Bapak Ibu sekalian telah memberikan sumbangan untuk peringatan Maulid ini, saya secara pribadi bersama Ketua Panitia, saya banyak mengucapkan terima kasih. Di sini barangkali kalau saya melihat kata ini Abigoni ini yang bicara, bukan saya. Itu tahun 74. Selama masih ada pemegang dari otoritas agama dengan baik, kampung ini adalah kampung yang sangat berkah. Kok Isabi? Ya memang itu sangat berkah. Tapi untuk pendatang katanya begitu. Jadi bersyukurlah bagi pendatang-pendatang yang di sini. Karena boleh ditanya, semua pendatang dalam kehidupan makmur. Tapi ketika penduduk asli ini, anggap aja nih tinggal 2, yaitu Ahmad Zainuddin sama Ustaz Saad. Kalau 2 orang itu nanti pindah atau tidak ada umur dan tidak ada pengganti, saya rasa kita perlu bertanya-tanya, memberikan satu secara tidak langsung perlindungan yang baik tentang kampung ini. Saya nanya sama Abigoni, di sini tuh masih ada tukang adu ayam, ada tukang judi, ada. Enggak, masih kalah sama yang malam bangun malam-malam masih bermunajat kepada Yang Maha Kuasa. Itu yang memberikan Allah itu cinta pada kampung ini. Dan ini saya bicara tidak cuman dari mulut terus ngawur itu enggak. Ini saya ceritakan, sudah saya pendam 42 tahun cerita ini. Selama ini saya memang tidak pernah dijadikan ketua ini, tidak mau, cuman karena ya sudahlah, mungkin waktu saya untuk ikut terjun dalam bidang-bidang keagamaan. Untuk itu saya meluangkan waktu saya untuk acara malam ini. Cuma itu yang bisa saya laporkan.
Kepada Abi Ahmad Zainuddin saya laporkan bahwa malam ini panitia siap untuk melaksanakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW bisa dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standar dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih undangan panitia sehingga saya bisa hadir di sini. Saya ditelepon sama Cak Kandar kalau akan menyampaikan masalah narkoba supaya kita semua paham, karena masalah narkoba ini masalah yang paling tren di Indonesia saat ini. Saya ingin memberikan gambaran masalah narkotika khususnya di Jakarta. Prevalensi pengguna narkoba itu 7%, paling tinggi di antara provinsi-provinsi yang lain. Artinya di antara 100 warga Jakarta ini ada 7 pengguna narkoba. Jadi di antara 100 itu ada 7, artinya cukup banyak 7 ini. Oleh karena itu yang 7 ini harus disebutkan supaya Jakarta ini bisa bebas dari narkoba. Loh, kok gampang begitu nyembuhkan orang 7/100? Ya, pemikirannya masalah narkoba ini terjadi karena pengguna narkoba ini setiap saat mengkonsumsi narkoba. Inilah sifat edik, sifat ketergantungan daripada narkoba. Narkoba itu bisa sangat berbahaya. Narkoba, kalau ketergantungan maka uang belanja kita pasti dibelanjakan untuk kepentingan narkoba. Ini kira-kira permasalahannya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Hanya satu, ya disebutkan kalau bahasa kedokterannya direhabilitasi. Ini yang sekarang ingin kita rubah dari pemahaman masyarakat. Karena yang ditangkap oleh masyarakat dan dilakukan oleh penegak hukum selama ini, pengguna narkoba banyak ditangkap, dimasukkan ke penjara. Ini sama dengan membawa pengguna narkoba dari luar ke dalam tembok penjara. Di tembok penjara itu tetap mengkonsumsi. Inilah sebabnya kenapa masalah narkoba di Indonesia itu tidak pernah turun, naik terus. Nah, kita ingin memberikan informasi kepada masyarakat dan penegak hukum supaya memahami ini. Makanya tahun 2014 ini dideklarasikan sebagai tahun menyelamatkan pengguna narkoba. Artinya informasi kepada masyarakat bahwa pengguna narkoba, saya ulang lagi, tahun menyelamatkan pengguna narkoba dengan tema pengguna narkoba lebih baik direhabilitasi daripada di penjara. Ini kita publikasikan kepada masyarakat supaya masyarakat paham bahwa pesannya pengguna narkoba itu jangan di penjara tapi direhabilitasi. Jadi kalau masyarakat memahami, maka tidak akan. Kalau ada keluarganya, handetolan, tetangga yang terlanjur mengkonsumsi narkoba, itu melapor kepada rumah sakit atau puskesmas yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai institusi penerima wajib lapor atau IPWN. Nah, itu mendapatkan pengobatan di sana dan akan tercatat, maka kemudian hari setelah diadakan rehabilitasi medis akan dilakukan rehabilitasi sosial supaya bisa sembuh. Karena toksinasi saja, tapi juga harus secara sosial harus dirubah cara berpikirnya supaya mereka bisa kembali seperti sedia kala. Orang yang mengkonsumsi narkoba itu adalah orang yang sakit, tapi yang sakit adalah otaknya.
Jadi jangan kita bangga mengkonsumsi narkoba. Narkoba itu orang yang sakit, makanya harus disembuhkan. Ini yang pertama kita dorong. Kalau ada keluarga kita terlanjur musuh narkoba, bawa lupa ditangkap nggak? Ini nanti kalau dia lapor kepada IPDN, dijamin oleh undang-undang tidak ditangkap kalau lapor secara sukarela. Jadi kalau pengguna narkoba, ya ada saudaranya, silahkan didorong. Karena kalau dia mengharapkan dia sendiri lapor kepada IPDN, tidak mungkin. Karena pengguna narkoba itu lebih bagus mengkonsumsi saudaranya, handetolannya untuk mendorong supaya lapor kepada IPDN, institusi penerima wajib pokok, untuk mendapatkan rehabilitasi. Ini satu cara untuk bisa oleh penegak hukum. Tapi saya juga pesan kepada penegak hukum seluruh Indonesia ini, termasuk polisinya, jaksa, hakim, jangan menghukum pidana pengguna narkoba. Artinya pengguna narkoba itu jangan ditangkap terus pengguna narkoba itu melanggar hukum. Namun hukumannya jangan hukuman penjara, jangan hukuman pidana. Hukumannya adalah rehabilitasi secara paksa oleh pemerintah, yang ditempuh oleh pemerintah untuk bisa menyelesaikan masalah narkoba. Masalahnya dua cara ini adalah dua cara yang tahun 2009 dideklarasikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang sampai sekarang masih berjalannya itu seperti hidup segan mati tak mau. Masyarakatnya masih memandang bahwa pengguna narkoba di dalam penjara akan mengkonsumsi, di sana akan tumbuh peredaran narkoba di dalam penjara itu. Karena apa? Dimana banyak. Jadi masalah narkoba kalau supaya selesai ada satu, masyarakat harus paham, harus mendorong pengguna narkoba itu lapor kepada IPDN untuk mendapatkan kejaksaan. Ya akhirnya jangan dihukum penjara, hukumlah rehabilitasi. Ini persis dengan amanat undang-undang. Cuman ini belum berjalan. Masyarakat masih senang pengguna narkoba itu ditangkap masuk penjara, maka pengguna narkoba. Pengguna narkoba lebih baik direhabilitasi daripada di penjara. Ini perlu keterlibatan kita semua. Nah, ini baru ditegaskan di awal tahun 2014 ini. Perlu pemahaman dari kita, perlu kontrol dari seluruh masyarakat, media maupun ya para wartawan atau kita semua. Kalau kita nanti ketemu lagi pengguna narkoba terus kita aduh tak aduh, nah kapan negara ini bisa menyelesaikan masalah narkoba? Sedangkan tahun depan BNN punya rencana ingin merehabilitasi 400.000 orang per tahun. Kalau 400.000 per tahun maka 4 juta pengguna narkoba di Indonesia 10 tahun wah kelihatan selesai. Ini kalau kita sepakat, karena selama ini kita masih senang pengguna narkoba di masyarakat. Terus saya juga dapat pertanyaan yang sering, Pak, enak dong, sudah pengguna salah dewe, kenapa kok malah direhabilitasi, menghambur-hamburkan uang? Loh, bukan begitu cara berpikirnya. Mereka ketika pertama kali mengkonsumsi narkoba, mereka merasa ditipu. Semua bandar narkoba iming-iming. Ini loh obat untuk bisa ngurusin badan bagi orang yang gemuk. Ini loh obat untuk bisa otak kita brilliant. Ini narkoba semua yang diberikan. Ini loh supaya kita bisa gaul. Ini loh supaya kita bisa dibilang orang muda yang kreatif. Ditegaskan bahwa untuk menyelesaikan masalah narkoba perlu keterlibatan seluruh masyarakat.
Oleh undang-undang ini masyarakat juga diberikan peran yang sangat besar. Boleh melakukan, boleh bertindak sebagai subjek pelaku. Ini saya titipkan pada para tokoh masyarakat dan tokoh agama di RT 1 Cipulir ini, RW 1 Cipulir ini, bahwa kita semua boleh bertindak sebagai orang-orang yang dikatakan oleh bahasa Indonesia sekarang ini menyampaikan dari kepada masyarakat tentang rehabilitasi. Ini bagaimana cara menyelesaikan aplikasi dalam usaha dan negara. Itu boleh. Makanya boleh juga berperan sebagai pemilik atau yang punya keterampilan seperti dokter bidang kesehatan, boleh juga memiliki tempat rehabilitasi di sini. Di RW 1 Cipulir kan belum ada tempat rehabilitasi. Mungkin satu kelurahan juga tidak ada. Mungkin satu kecamatan yang tidak melakukan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba yang ditangkap, itu boleh dikontrol. Didatangi, kenapa pengguna narkoba kok ditahan? Padahal undang-undang kita pengguna narkoba masuk rehabilitasi. Itu juga perlu kita suarakan, karena sekarang ini mereka para penegak hukum masih tanda kutip senang menghukum penjara daripada merehabilitasi. Perubahan strategi, ada perubahan cara menyelesaikan masalah narkoba, yaitu direhabilitasi secara sukarela dan rehabilitasi secara paksa. Melapor kepada institusi penerima wajib lapor supaya mendapatkan pengobatan agar dia sembuh. Kalau paksa itu ditangkap, kemudian diproses mempertanggungjawabkan pidana perbuatannya, tapi hukumannya hukuman rehabilitasi. Saya kira masyarakat memilih secara sukarela saja, karena ini banyak buat negara akan membiayai penyembuhan. Ini yang perlu diangkat. Jadi inilah perlakuan kepada pengguna narkoba. Sekarang ini kalau lapor secara sukarela kepada IPWL, maka akan mendapatkan bonus, tidak diproses pidana atau tidak dituntut pidana. Itu bahasa anaknya, distributornya, pabriknya itu saya akan hukum berat, dihukum berat sampai dengan hukuman mati. Tapi beratnya tidak itu saja, beratnya ditambah dengan diberkas atau ditutup dengan undang-undang tidak pidana pencucian uang. Artinya ada dua berkas bagi para bandar narkoba. Saya tidak tindak pidana kita masukin atau masih dihukum kali untuk 2 juta ini serta kami juga memproses disita, dirampas dengan undang-undang tidak pidana pencucian uang. Kenapa ini dilakukan? Karena selama ini para bandar narkoba yang dihukum mati itu masih bisa main-main dari penjara, karena duitnya, asetnya masih banyak, tidak dilakukan penyitaan. Jadi mereka di dalam penjara masih bisa main-main. Ini yang terjadi. Oleh karena itu, pada tahun 2014 ini kita diberikan, kita minta kepada penyidik, kita minta kepada jaksa untuk menuntut tindak pidana menyerahkan diri untuk ditangkap, dan itu terjadi. Oleh karena itu, tahun 2014 ini kita digelarkan sebagai tahun penyelamatan. Perlu perjuangan kita semua, termasuk kita-kita yang ada di RW 1 Kelurahan Cipulir ini. Jangan sampai nanti warga pengguna narkoba ditangkap terus dipenjarakan. Kita semua diam, menganggap bahwa itu sudah pantas karena dia melanggar undang-undang. Tidak begitu.
Jadi kalau pengguna, sekali lagi kalau ada pesta narkoba, anggap itu orang sakit. Banyak yang orang yang tidak setuju, senengannya, oh bagaimana pengguna narkoba tidak dihukum? Nanti ke depan akan merajalela banyak pengguna narkoba. Loh, pengguna narkoba tetap salah, dihukum tetap dihukum, tapi hukumannya rehabilitasi biar sembuh. Jangan hukuman penjara. Kalau dihukum penjara, di penjara mengkonsumsi lagi, akhirnya di penjara terjadi mengkonsumsi narkoba besar. Sekali lagi kita minta dukungan, dorongan dari warga Cipulir ini untuk bisa menyembuhkan. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, bandarnya kita hukum seberat-beratnya. Pada intinya ada 3 metode menyelesaikan masalah narkoba. Yang paling penting bagaimana? Yang paling penting yang mencegah. Karena tetangga kita mengkonsumsi narkoba, kita punya mulut terus kita diam saja. Cegah, itu yang paling bagus. Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para tuan guru, para kiai, di antaranya hadir Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Kiai Haji Mahfud Asir, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhwan Duri Kosambi, Jakarta Barat. Yang terhormat pembicara kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Kiai Haji Yunus Sasi, dan yang tercinta Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Bshi, serta para undangan, mobil khusus dari institusi Kepolisian Republik Indonesia yang tadi baru saja bicara, yaitu yang terhormat Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Haji Anam Iskandar, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Barangkali sedikit banyak yang hadir, sampai saya bertanya sama panitia, ini maulid bapak-bapak apa maulid ibu-ibu? Iya, sebab panitia yang saya tahu mengundang yang terhormat bapak dan saudara serta jamaah gitu. Bukan berarti ibu datang saya kesel, enggak. Kalau nggak ada ibu-ibu sepi dunia. Bener kan Bu? Alhamdulillah. Tadi Pak itu cuman al-imam Syekhul Imam Bu haulahima yushiku ayyaqa'ati. Jadi ini pesan nih buat anak-anak muda ya. Bahasanya begini, karena kita bilang kalau ente nggak mau kecebur ya ke kali, jangan main di pinggiran. Paham nggak? Jadi kalau nggak mau tercebur dengan narkoba ya, jangan berteman sama yang gelek, apalagi itu istilahnya. Cari teman yang baik. Kulit beduk tuh, kulit kambing, karena berteman sama beduk apa namanya drum selipusnya dipukul itu. Beliau juga ngajar bisa dipukul. Tapi kalau dia berteman sama Quran, tapi kalau kita berteman sama tukang minyak wangi, aroma harumnya dapat. Tapi kalau kita berteman sama tukang las, paling tidak kepercikan apinya. Jadi alhamdulillah Pak Anang di RW 1 ini untuk menangkal itu kita isi. Itu kan semua karena kekosongan iman. Di sini tidak kurang, mohon maaf, tahadus kenikmah. Minggu pertama pelajaran ya tentang tauhid. Itu ilmu yang wajib secara fardu ain kita tuntut. Kalau nggak kenal Tuhan, bagaimana kita mau menyembah? Bagaimana kita mau ibadah? Itu ilmu tauhid nama saudara kita. Lu aja dah yang ngaji, gue sih kagak. Kalau capek, nggak bisa. Fardu ain personal masing-masing. Kalau enggak, berarti dosa dia. Nah, yang itu yang ngasuh Al-Ustaz Kiai Haji Syarif Mursal MAG. Yang ketiga ilmu tasawuf. Ada orang yang bilang ngaji tasawuf ketinggian, belum tahu
Itu tasawuf benahi hati ini. Jangan dengki, jangan sirik, jangan berat, jangan muret-muret kalau bahan Betawi. Ibadah kalau hatinya dengki, sehari semalam 5 waktu nggak diterima dia. Jangankan surga, baunya juga dapat. Makanya jangan dengki sama orang. Itu kalau nggak ngaji tasawuf, kagak bisa. Orang punya harta, dari mana dia duitnya? Tetangga beli SPP, dia meriang. Besok beli mobil, dia setruk. Begitu rehab rumah 2 lantai, enggak yang 2 kali meter. Apa buktinya? Buktinya apa? Jadi mana mohon maaf, harus diterima. Saya pegang amanah, ini dirawatin tempat ibadah, jadi bukan harta dan benda yang diamanatin, tapi amanah secara moral. Saya tetap tularkan sebagai generasi yang datang, regenerasi. Ada pengkaderan, kalau nggak ada kader keder. Yang azan dia, yang komat dia, yang imam dia, yang begitu dia, yang mungkin dia, yang kunci itu juga dia. Keder. Alhamdulillah, orang tua selalu belajar kepada Allah, belajar dengan guru-guru kita, di antaranya salah satunya beliau nih, Kiai Nusasi, kemudian Maulid Syafi'i Al-Lami, yang lebih terdahulu lagi Abu Ya Abdul Hamid Saidi, yang terdahulu lagi kebanyakan belum main-main. Insya Allah ada lapang, orang lain rezekinya beda sama kita, terserah itu urusan. Disampaikan oleh Pak Anang bahwa setiap masyarakat bisa menjadi kader. Kader baik langsung maupun tidak langsung, yang punya keahlian itu bisa langsung. Artinya gini, kalau dia seorang dokter akan membuka sebuah rehab di kelurahan ini, disilakan. Tapi bagi masyarakat, bagi keluarganya, temennya, lapor. Karena dengan lapor itu kan tidak keluar biaya. Sekarang tahu sendiri, masuk di rehab itu biayanya gede. Nah kalau lapor kan enggak enak, kan tidak ada masalah. Karena pengguna narkoba dianggap urban gitu. Kecuali ini pengedar. Kalau pengedar itu undang-undangnya sangat berat, bahkan hukuman mati, sampai pada undang-undang pencucian uang. Tadi udah disampaikan, saya rasa itu perlu disosialisasikan sampaikan sebagai wartawan lah. Yang datang kan tahu sendiri, Anda bisa lihat, Anda slot aja itu. Jadi saya nggak bisa menghitung secara rinci, tapi yang jelas ribuan. Dengan banyaknya yang hadir itu memungkinkan untuk Maulid ini kan siarnya, kalau zaman dulu memang siar agama, sekarang ini sudah multidimensi gitu. Bisa moral. Kan tadi saya sudah ceritakan bahwa ketika perayaan Maulid ini diselenggarakan secara terus-menerus, paling tidak kecerdasan secara ritual itu terpenuhi, kecerdasan secara sosial akan juga terpenuhi, kecerdasan secara moral akan mengikuti. Kan itu jadi. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak siapa? Saya Cak Kandar. Iya Pak. Ya, saya Cak Kandar. Nabi Muhammad, kaum ibu harus bersyukur pada Allah, Bu. Karena sebelumnya Nabi Muhammad dilahirkan, yang zaman jahiliyah namanya, kaum ibu tidak ada sama sekali harganya. Dijadikan sasaran untuk ialah pelampiasan hal ini nafsu daripada hidung belang kaum bapak. Nggak ada sama sekali, Bu, harganya kaum ibu. Sampai-sampai siapa orang ibu di zaman ibu melahirkan seorang anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Makanya dengan datangnya Nabi Muhammad, kaum ibu harus bersyukur, Bu. Alhamdulillah kaum ibu oleh Islam. Nih apa namanya nih? Tangan ada jarinya ya, Bu. Tangan ada jarinya, Bu. Berapa? 5. Di antara yang 5 ini ada nggak yang namanya ibu jari? Ada nggak ibu jari? Bapak jari? Terima aja, terima. Ada nggak yang namanya hari ibu? Hari bapak? Berapa nol? Ada nggak yang namanya hari Kartini? Hari Kartini? Berapa nol kaum bapak salah? Laksana kompetisi sepak bola kita kalah WO 5-0. Ini ya, betul.
Betul? Bu? Ibu menang 5-0. Alham? Giranda? Senang? Alhamdulillah. Sekarang saya tanya, yang jadi pelek-pelek siapa? Dikit lagi. Terus. Nabi jawab, karena saya mahabbah cinta pada Nabi. Betul? Kalau kita tidak cinta pada Nabi, buat apa kita datang jauh-jauh dari rumah? Sampai sini sempit, tempatnya panas. Dapat cuma aku. Di rumah juga banyak. Betul? Tapi bukan itu. Oleh karena itu buktikanlah untuk kita cinta pada Nabi. Oh, saya cinta pada Nabi Muhammad. Di mana ada peringatan Maulid saya hadir. Panitia minta dia sumbangan, saya nyumbang. Sudah cukup begitu? Belum. Untuk membuktikan kecintaan kita pada Nabi Muhammad, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, kerjakan. Apa yang dilarang, tinggalkan. Nah ini, nih 2 saja. Ya, yang diperintah, kerjakan. Yang dilarang, tinggalkan. Sudah cinta. Antara lain kita diperintahkan oleh agama melalui Nabi Muhammad untuk sholat yang 5 waktu, Bu. Pak, sholat ini wajib apa enggak? Wajib? Iya. Dia sholat. Apakah dia sebagai seorang pejabat? Apakah dia sebagai rakyat biasa? Pedagang, buruh, karyawan, mahasiswa, dan lain-lainnya? Orang kaya, orang miskin, lagi sakit, lagi sehat, punya duit, nggak punya duit, tetap dia wajib untuk sholat yang 5 waktu. Sholat kaki penyisan, nggak sholat, nggak punya malu. Buka tebal kulit badak. Perbedaan manusia dengan binatang adalah sholat. Monyet, kenal monyet? Bu? Kenal monyet? Pak? Kenal monyet? Orang makan pisang nggak? Monyet? Ya. Orang makan, dia makan kacang. Orang makan pisang, dia makan pisang. Orang sholat nggak? Orang sholat nggak? Monyet? Monyet? Karena dirinya harum. Tidak ada orang di dunia ini yang menyebutkan celaan kepada Nabi. Tidak ada orang yang menyebutkan keburukan Nabi kecuali orang kafir. Bahkan orang kafir pun banyak memuji Nabi. Kalau orang mukmin selalu memuji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya bapak ibu ngerjain sholatnya sholat dalam 5 waktu sholat ada berapa kali tasyahud? Berapa? Berarti nggak sholat. Zuhur tasyahudnya berapa? Zuhur tasyahudnya berapa? 4. Tasyahudnya 2. Asar 2, maghrib 2, isya 2, subuh 1. Jumlahnya berapa? 9 tasyahud. 9 kali tasyahud. Tiap 1 kali tasyahud nama Nabi dipuji. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dipuji nama Nabi setiap tasyahud 3 kali. Sedangkan tasyahud dalam 5 sholat ada 9 kali. 3 kali 9 27. Orang Islam di dunia sekarang minimal ada 2 miliar. Berarti kalau orang Islam semua sholat, yang muji Nabi sehari 27 kali 2 miliar berapa?
54 miliar kali. Ini harum nama Nabi. Orang Islam muji Nabi sehari 54 miliar kali dalam sholat fardu, belum sholat sunnah, belum dalam khutbah, belum lagi maulid. Minyak wangi selain tubuhnya harum, juga sebutan nama Nabi harum, dipuji oleh 54.000 kali oleh umat, 54 miliar kali oleh umat Islam. Ini satu. Dan ini kita contoh. Orang puji akhlak kita, orang puji ibadah kita, orang puji cara hidup kita, orang puji cara bicara kita, orang puji rumah tangga kita, orang puji masyarakat kita. Itu artinya mengharumkan diri sehingga dipuji oleh Allah di dalam segala segi, selalu mendapat pujian yang harum dari umatnya. Nah, kita begitu. Bagaimana menciptakan diri kita dipuji, harum akhlaknya, harum ibadahnya, harum segala pekerjaannya, harum dalam mencari rezekinya, dan seluruh segi menjadi harum di mata masyarakat.